Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat dan juga karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekeluarga. Sehingga hari ini kita masih diberikan panjang umur, kesehatan, keselamatan, dan juga kesempatan untuk bisa mendengarkan video ini dengan lancar. Oleh karena itu, mari kita ucapkan kalimat tahmid sebagai ungkapan syukur bilisan kita atas semua nikmat yang telah diberikannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada pada golongan la in syakartum la azidanakum, yaitu golongan orang-orang yang ahli bersyukur dan senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mari kita senantiasa mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hati yang galau bisa menjadi tenang, pikiran yang tadinya tidak nyaman bisa fokus kembali. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul uzmah atau syafaat yang terbesar di antara nabi dan rasul semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat beliau fid dunya wal akhirah, terutama besok ketika pada hari kiamat dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini saya mau sharing dan berbagi pengalaman saya mengenai sebuah amalan yang sangat mustajab, sangat mujarab. Untuk apa? Untuk melunasi hutang. Jadi insya Allah hutang sekarung bisa lunas dengan mengamalkan amalan ini. Tentunya dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan ini adalah ikhtiar, amalan ini adalah ikhtiar batiniah yang bisa kita lakukan tanpa kita meninggalkan ikhtiar secara lahiriah atau secara duniawi. Mudah-mudahan hutang kita yang sekarung bisa lunas dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-A'raf ayat 69. Ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Barang siapa yang senantiasa bisa mengingat nikmatnya Allah, barang siapa yang bisa merasakan nikmatnya Allah, barang siapa yang bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, maka dia termasuk orang-orang yang akan diberikan keberuntungan oleh Allah. Jangan lihat hutang yang sedang kita miliki sekarang, tetapi lihatlah seberapa banyak orang yang lebih banyak hutangnya daripada Anda. Bagi yang hutangnya 100.000, bersyukurlah karena di luar sana masih banyak orang yang hutangnya jutaan.
Bagi sahabat yang punya hutang jutaan, bersyukurlah karena di luar sana masih banyak orang yang memiliki hutang puluhan juta. Barang siapa yang memiliki hutang puluhan juta sampai ratusan juta, bersyukurlah. Di luar sana ada orang yang sedang berjuang bahu-membahu secara lahiriah dan batiniah karena diberikan hutang dan ingin melunasi hutangnya yang miliaran sampai triliunan. Oleh karena itu, seberapapun besar hutang kita, jangan menjadi orang yang senantiasa seakan-akan paling sedih di dunia, seakan-akan paling susah di dunia. Karena sesungguhnya selain hutang yang diberikan kepada kita, masih ada banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tak dapat menghitungnya." Oleh karena itu saya berpesan, jangan sampai hutang yang kita miliki sekarang bisa menutup mata Anda, bisa menutup mata hati Anda, sehingga Anda tidak bisa melihat nikmat-nikmat lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa jadi kita hari ini masih punya hutang, tetapi kita mata masih bisa digunakan untuk melihat, telinga masih bisa digunakan untuk mendengar. Di luar sana ada banyak orang yang tidak bisa menikmati indahnya dunia lagi karena matanya sudah rabun. Di luar sana banyak orang yang tidak bisa mendengar lagi karena pendengarannya terganggu. Dan di antara banyaknya orang-orang ketika kita memiliki hutang, tetapi di luar sana ternyata ada banyak orang yang kesehatannya diambil oleh Allah. Bagaimana bagi kita yang sudah punya hutang tetapi tubuhnya juga sudah tidak sehat, bagaimana? Bersyukurlah kita masih diberikan umur panjang, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar sana tidak perlu jadi tua dulu untuk meninggal dunia, bahkan anak kecil bisa meninggal dunia. Bayi yang baru lahir bisa meninggal dunia. Oleh karena itu mari bersama-sama kita mengamalkan sebuah amalan yang sangat mustajab ini, insya Allah hutang sekarung bisa lunas. Namun sebelumnya silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang ingin menyambung silaturahmi dengan kami dan juga mengikuti video-video terbaru dari kami berikutnya, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi di bawah video ini ada tulisan subscribe berwarna merah. Silakan Anda pencet, Anda tekan, kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng, tekan juga loncengnya, lalu tekan lagi lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Mudah-mudahan dengan demikian maka Anda telah bisa mengikuti video Taman Surga dan bisa senantiasa bersilaturahmi dengan kami dengan video-video kami berikutnya. Dan kabar baiknya, subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya dan tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya insya Allah bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda karena telah membantu, mensupport, serta memotivasi channel YouTube Taman Surga untuk berdakwah di jalan Allah. Amin. Allahumma amin. Kepada semua sahabat yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda. Dan kepada semua sahabat, baik yang sudah subscribe maupun yang baru akan mau subscribe, kami doakan semoga hutangnya sebesar gunung, sekarung, segudang, atau sekontainer, mudah-mudahan diberikan jalan keluar untuk bisa melunasi sebelum ajal menjemput. Amin. Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, apakah amalan yang bisa kita gunakan untuk melunasi hutang? Ada banyak amalan, ada banyak doa, ada banyak zikir yang bisa digunakan. Salah satunya adalah dengan cara mengamalkan sholawat Jibril pelunas hutang. Jadi sholawat yang sangat sederhana yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad. Ini insya Allah bisa menjadi wasilah untuk melunasi hutang. Bagaimana bisa Pak Nafis sholawat bisa melunasi hutang? Karena sholawat ini adalah amalan yang sangat istimewa dan luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk sholat, tetapi Allah tidak sholat. Tetapi untuk urusan sholawat, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat, tetapi sebelum memerintah, ternyata Allah sudah bersolawat kepada baginda Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ciptaannya Allah yang luar biasa. Bahkan yang menciptakan sendiri Allah Azza wa Jalla bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya apa Pak Nafis? Dasarnya ada, silakan bisa dibuka pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memerintahkan kita untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu sudah bersolawat. Dan malaikat-malaikatnya Allah yang jumlahnya memenuhi bumi dan langit ini yang sangat banyak sekali juga bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada manusia yang tidak mau bersolawat, malas-malasan bersolawat, maka dia termasuk orang-orang yang sangat rugi dan bangkrut di dunia akhiratnya. Kenapa? Karena Allah saja bersolawat kepada baginda Rasulullah. Malaikat-malaikat bersolawat. Jadi setelah Allah bersolawat, malaikat-malaikat senantiasa bersolawat, baru setelah itu kita diminta oleh Allah untuk bersolawat. Oleh karena itu mari sahabat channel YouTube Taman Surga, bacaan solawat ini kan macam-macam. Ada solawat Jibril, ada solawat Nariyah, ada solawat Munjiat, ada solawat Sajaratun Nuqut, ada solawat Fatih, dan sebagainya. Ada salah satu solawat yang paling pendek, paling singkat, namun insya Allah mustajab untuk melancarkan rezeki dan juga melunasi hutang. Solawat apakah itu? Namanya solawat Jibril. Bacaannya, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Nah, solawat ini insya Allah sangat mujarab. Oleh karena itu, bacalah selalu. Membaca solawat ini jangan lepas minimal 1000 kali setiap hari. Perbanyak boleh. Kalau kurang ya jangan, karena solawat ini sangat luar biasa. Dan insya Allah para ulama itu menyampaikan bahwa satu-satunya amal ibadah manusia yang pasti diterima oleh Allah adalah solawat. Kok bisa? Gimana ya? Karena yang namanya kalau kita mau sholat, maka kita itu harus belajar dulu bagaimana caranya, tata caranya bagaimana, rukun-rukunnya bagaimana, hal-hal yang membatalkan sholat bagaimana, bacaannya kita harus belajar juga. Untuk bersedekah, kita harus punya sesuatu yang disedekahkan. Dan kita syaratnya harus ikhlas. Tetapi kalau bersolawat, meskipun kita bersolawat dengan cara yang sombong, dengan cara berteriak-teriak, maka insya Allah solawat kita akan diterima. Kenapa? Karena solawat itu pada intinya adalah meminta tolong kepada Allah untuk menyampaikan solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak ada solawat yang tidak diterima, karena yang bersolawat kepada baginda Rasulullah adalah Allah sendiri. Jadi kita minta tolong, ya Allah, tolong bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Kan begitu. Jadi kita ini minta tolong sama Allah. Karena kita nggak bisa bersolawat kepada baginda Rasulullah, maka kita minta tolong kepada Allah supaya Allah bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama menyampaikan, karena kita minta tolong kepada Allah untuk bersolawat, kemudian Allah ini bersolawat kepada baginda Rasulullah, maka setiap solawat yang kita baca, insya Allah pasti diterima kepada Allah. Karena yang bersolawat adalah Allah. Nah, dan kita harus yakin bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah mendengar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra." Barang siapa membaca sholawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka dengannya
Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, insya Allah kesahihannya sangat tinggi. Oleh karena itu sudah nggak ada keraguan lagi. Di sini disampaikan, baginda Rasulullah mengatakan, barang siapa bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan bersolawat kepada orang yang bersolawat kepadaku sebanyak 10 kali. Solawatnya Allah kepada kita itu bagaimana? Memberikan rahmat. Rahmat itu apa? Belas kasihan. Kalau orang sudah dikasihi sama Allah, orang sudah dicintai sama Allah, maka semua urusan insya Allah dibereskan. Rezeki dilancarkan, hutang dilunasi, dosa-dosa diampuni, masalah diselesaikan. Nah, yang perlu dipahami dalam bersolawat ini, yang pertama kita harus niatnya lillahi ta'ala, untuk mengikuti perintah Allah, khususnya pada mana perintahnya? Pada surat Al-Ahzab ayat 56. Orang-orang yang mengikuti atau melaksanakan perintah Allah adalah salah satu ciri dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ini sudah berfirman. Bagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi orang yang bersolawat bisa lancar rezekinya, bisa hutangnya lunas. Kenapa kok bisa demikian? Lah sudah disampaikan sama Allah, wa marzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati Allah, yang pertama niat baca sholawat karena Allah, yang kedua bacalah sholawat untuk mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Yang ketiga dalam membaca sholawat harus ikhlas. Al-ikhlasu bi ghairi suhtin. Yang namanya ikhlas itu tanpa gersulo, tanpa menggerutu. Jadi bersolawat sudah 1 bulan, 1 tahun, kok rezekinya nggak tambah, hutangnya belum lunas, hidupnya masih susah. Jangan menggerutu. Kenapa? Al-ikhlasu bi ghairi suhtin. Karena sesungguhnya nanti kita akan dibalas oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Semua doa kita akan dijawab, akan dikabulkan. Tetapi waktunya kapan adalah rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, resep membaca sholawat adalah harus sabar. Dan yang kelima adalah istiqomah. Jangan sampai lepas membaca sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad. Jangan sampai kurang 1000 kali setiap hari. Mudah-mudahan semua masalah diselesaikan dan hidup kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mudah-mudahan video yang sangat singkat dan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Yakinilah setiap hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video ini. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan saya dalam mengantarkan video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video